Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Berendo. Kita masih bersama Hilwa dan juga Fitri hari ini. Ini ada yang menarik sekali tentunya tadi perjalanan Fitri juga ya dan juga Hilwa. Ini kalau Fitri tadi, saya tertarik dengan proses perjalanan kamu Fitri pada awal mula untuk meraih prestasi tadi yang student exchange ya ke Taiwan. Itu proses perjalanannya seperti apa? Bisa sampai ke sana? Kalau menceritain perjalanan itu kayaknya bakal jadi cerita yang panjang banget gitu kan Kak ya. Aku itu di tahun 2023 Agustus berangkatnya. Nah sebelum itu di bulan Januari itu kita udah persiapan. Dan di sana tuh kita juga di seleksi ya. Seleksi awalnya tuh seleksi dari prodi. Jadi setiap prodi di Universitas Muhammadiyah Bengkulu sendiri kan ada 23 prodi kan ya. Nah setiap prodi itu wajib mengirimkan delegasi. Nah dari prodi itu kita seleksi dulu nih, seleksi dulu. Kemudian naik lagi ke kantor urusan internasional di KUI-nya Muhammadiyah UMB. Di sana tuh kita seleksi lagi, seleksinya mulai dari seleksi administrasi, kemudian juga seleksi kemampuan bahasa Inggris, dan terakhir tuh seleksi wawancara gitu. Nih tentunya kan tadi kan awal mula Fitri kan bilang nih nggak ada basic bahasa Inggris sama sekali. Itu untuk proses belajarnya seperti apa Fitri? Nah kan aku kan ibu itu sendiri dari pendidikan matematika guru. Nah bapak dari bahasa Arab. Jadi beneran nggak ada dari keluarga tuh basic bahasa Inggris. Nah karena pernah dapat nilai kecil kan ya di bahasa Inggrisnya, akhirnya ibu memutuskan buat ngelesin aku dari kelas 2 SD. Aku les. Nah dari sana tuh aku juga tertarik nih. Oh ternyata belajar bahasa Inggris tuh nggak sesusah itu walaupun kita nggak pernah ngomongnya gitu. Mulai yang tertarik banget buat belajar bahasa Inggris tuh di SMP. Karena aku udah pindah move ya Kak ya, move ke Bengkulu dan ngeliat temen-temen tuh udah pada ahli bahasa Inggris, udah pada pandai gitu bahasa Inggris Kak. Terus gimana caranya kok orang bisa belajar gitu ya? Aku juga mau. Akhirnya aku suka nonton film dan dari film itulah aku merepresentasikan pembelajaran aku. Aku pakai subtitlenya pakai bahasa Inggris gitu subtitlenya. Dan itu seru banget juga nontonnya, dan walaupun kadang kita menebak-nebak dulu tapi kita juga belajar kosakata baru juga Kak gitu. Ini apa yang membuat kamu yakin nih untuk mengikuti tes student exchange tadi ya? Itu apalagi ke Taiwan nih, tentunya yang culture-nya sangat jauh berbeda dengan Indonesia. Nah kalau misalkan motivasi aku kan suka mencoba hal-hal baru nih. Aku kepoan kayak gimana ya. Dan memang di tahun 2023 itu aku punya wishlist nih. Aku pengen keluar negeri tapi dia gratis gitu. Gimana caranya? Jadi aku ngelihat kesempatan. Oh di sini ada kesempatan gitu. Jadi aku ambil aja kesempatan ini. Coba aja dulu gitu. Itu kemarin proses belajarnya seperti apa di sana? Proses belajarnya beda banget sama Indonesia jujur ya. Kalau di sana tuh dibuat materi dulu, sampein materi sekitar 15 menit, kemudian kita langsung praktek Kak. Kita langsung praktek, kemudian istirahat 5 menit gitu terus sampai jam 4 sore. Kita masuk jam 9 sampai jam 4 sore baru pulang. Dan itu isinya materi, praktek, materi, praktek. Jadi memang langsung dipraktekkan teori itu. Bukan cuman ya gurunya tuh materi saja tapi juga langsung praktek juga ya. Bener banget langsung. Ini bagaimana kamu menerapkannya setelah mempelajari 3 minggu tentunya ya? Atau feedback lagi nih ke Indonesia terutama di Bengkulu sendiri, apa yang kamu terapkan setelah itu? Jadi waktu sampai ke Indonesia kita buat pelatihan sama sosialisasi buat tentunya aku dari kecil dulu Kak ya, dari anak-anak hima aku belajar web design, terus aku kembangkan nih ke anak-anak hima aku, gini nih ternyata gitu. Terus membuat dan mendesain web dari prodi aku sendiri juga gitu. Oh, ini luar biasa sekali. Dan juga ini Hilwa sama Fitri ini ya pemirsa sama-sama mendapatkan PKM tentunya. Ini salah satu program yang paling bergengsi ini tentunya di kampus manapun. Ini Hilwa, kalau kamu sendiri nih tantangan seperti apa untuk bisa mendapat pendanaan PKM ini? Karena ini sulit banget tentunya ya. Iya, harus ini dulu sih, harus memang udah
dari awal tuh udah kita rencanain, kita sebenarnya nggak ngerencanain untuk dapat PKM, tapi kita mulai aja dulu kayak pakai dana pribadi sendiri, terus kita bikin gimana kalau kita bikin pemberdayaan perempuan di sini kayak gitu. Nah kebetulan ada kesempatan, kenapa kita nggak ngambil kan kesempatannya di Unip, terus kita tes juga melalui proposal kayak gitu. Proposal kan harus kita tampilkan kegiatan-kegiatan yang sudah terjadi ya kan Kak ya. Jadi kita nggak pernah expect kalau kita bakalan dapat pendanaan sebanyak itu, tapi kita udah mulai kayak gitu, udah mulai dari niat untuk sendiri. tim sendiri nih Hilwa itu dari prodi apa aja kemarin? Kalau tim aku sendiri itu dari bahasa Inggris semua Kak. Bahasa Inggris semua. Iya, teman-teman aku Ini ada sendiri. kesulitan nggak sih dalam menyatukan mungkin dalam pola pikir dan juga untuk bisa meyakinkan orang-orang tadi ya dalam proses seleksi itu? Iya benar sekali. Jadi ada di situ kesulitan-kesulitan juga untuk menyatukan pemikiran kami karena kami kan ada 4 orang ya. Tapi alhamdulillah teman-teman aku itu yang aku ambil orang-orang yang berprestasi semua di bahasa Inggris juga. Jadi mereka itu juga background keluarganya juga berkecukupan. Jadi nggak akan ngambil keuntungan di situ. Kita nggak ada yang ngambil keuntungan di situ kayak gitu nah Kak. Karena kan kalau misalnya kita ngambil orang nih, orangnya ingin satu organisasi, itu kan kalau duit di otak kan susah kan berkembangnya. Tapi alhamdulillah kita kayak ini kita belum punya gaji ya untuk sementara, tapi nanti kalau misalnya kita ada pendanaan yang lebih besar terus kita udah get keuntungan yang banyak, baru kita ada sistem gaji di situ kayak gitu. Itu perempuan semua timnya? Perempuan semua Kak. Perempuan semua. Ini saya tadi mungkin berpikir mengenai laki-laki, enggak, ternyata perempuan semua ya? Iya benar sekali. Ini karena perempuan memang semua. fokus PKM kalau dari Hilwatri itu pemberdayaan perempuan. Iya, Ini berbeda dengan Fitri ya, fokusnya pada isu budaya lokal nih. Ini apa yang membuat kamu tertarik, kan sulit nih untuk mengangkat isu-isu budaya lokal? Nah, kan aku juga sama timnya perempuan semua dan dari jurusan aku semua pendidikan matematika, dan dari tim aku itu salah seorangnya itu dia memang asli Rejang Lebong Kak, memang asli Rejang Lebong dari kecil, dari dia lahir gitu kan Kak ya. Di sana tuh dia bilang nih kalau misalkan di Rejang kita sharing dulu diskusi permasalahan daerah kamu tuh sebenarnya apa gitu. Nah setelah ketemu nih yang mana ya yang paling urgensinya itu paling prioritas gitu. Nah setelah kita saring kayak gitu ternyata yang memang urgensi paling prioritas ini adalah tentang budaya dan bahasa di Rejang Lebong ini gitu. Ini untuk kampus sendiri kan matematika nih, untuk mempelajari isu-isu lokal itu ada kesulitan nggak? Kalau kesulitan pasti ya Kak ya, tapi kan sekarang kan zaman udah sangat berkembang gitu kan, jadi ilmu itu nggak cuman ada di buku tapi juga ada di handphone yang selalu kita bawa gitu kan. Terus juga kita bisa sharing juga sama teman-teman yang memang punya background atau basic budaya, dan komunitas-komunitas sekarang tuh udah banyak banget Kak untuk mencari ilmu gitu. Tapi kalau dari Fitri tadi berarti yang dihasilkan adalah Scrabble tadi ya, untuk membentuk merevitalisasi tentunya aksara yang ada di daerah Rejang Lebong. Nah kalau Hilwatri untuk hasil yang didapatkan itu adalah buku Hilwa ya? Kalau buku itu aku pribadi Kak. Oh, pribadi itu berbeda dengan Iya, PKM? pribadi. Kalau PKM itu barang-barang Obi Bel kayak gitu. Terus beberapa buku juga, tapi bukunya untuk masyarakat yang lebih luas juga. Ini kalau untuk buku yang kamu hasilkan tadi, untuk beberapa karya-karya dari sosok Hilwa ini bisa didapatkan di mana saja nih? Enggak ada yang mau baca juga, apalagi tadi tentang pemberdayaan perempuan ya, tentunya ini semakin menarik sekali. Semuanya ada Kak, ada di Tokopedia, ada di Shopee juga ada. Atau di enggak semua kalau marketplace di ada. Instagramnya ada Instagram untuk bukunya sendiri? Iya ada Instagramnya di bio aku teman-teman semua. Jika kalian mau pesan di situ ada tim aku juga ada satu admin kayak gitu yang bertugas untuk memanage penjualan buku aku. Ini luar biasa sekali ya, untuk menghasilkan karya-karya tersebut tentunya ada banyak sekali. Untuk awal mula ya, dalam menulis itu ada kesulitan nggak sih? Biasanya kalimat pertama itu kan sulit sekali kita tulis untuk membuat menjadi satu buku. Itu bagaimana? Ya aku dari kecil itu udah hobi menulis. Dulu waktu masih kecil aku suka ciptain lagu-lagu tapi aku sendiri yang nulis kayak gitu. Tapi dinyanyiin di sekolah kayak gitu Kak. Jadi emang udah senang nulis, apapun yang aku pikirkan tuh harus aku tuangin kayak gitu kan. Jadi kebiasaan juga akhirnya aku mencoba untuk ikut sama kayak kata Fitri tadi. Di sini kan udah canggih ya, walaupun mungkin aku nggak ngambil jurusan spesifik menulis banget, tapi aku bisa ikut program-program atau pelatihan-pelatihan kelas-kelas menulis kayak gitu. Jadi aku emang suka ikut kelas-kelas menulis juga. Nah akhirnya aku ciptain buku, dan buku aku itu berawal dari semua tuangan pikiran-pikiran aku per bulan. Makanya Desember terbitnya karena aku bikin satu chapter satu bulan kayak gitu Kak. Ini setelah mulai banyak dibaca oleh orang-orang ya, ini perasaan seperti apa yang dirasakan oleh sosok Hilwa? Happy banget karena dari buku itu aku sering banget isi acara-acara pemberdayaan perempuan.
di kampus. Ini kalau sosok Hilwa tadi menulisnya dalam bentuk buku, tapi kalau Fitri menulis dalam bentuk jurnal. Ini ketika dibaca teman-teman tentunya ada banyak kepuasan-kepuasan sendiri ya Fitri. Tapi nanti kita bahas lagi Fitri dan juga Hilwa bagaimana perjuangan kalian tentunya. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendo.